Oke, baik. Saya akan melanjutkan metode perhitungan harga pokok produk yang ketiga, yaitu activity based costing. Setelah kemarin kita bahas tentang metode full costing dan variable costing. Jadi metode harga pokok dengan metode activity based costing ini adalah merupakan perhitungan harga pokok produk di mana mempertimbangkan aktivitas yang terkait dengan kegiatan untuk menghasilkan produk. Nah, dalam activity based costing ini nanti perusahaan akan menentukan berbagai aktivitas-aktivitas yang nanti akan memerlukan biaya, sehingga nanti selain kita membuat atau perusahaan menentukan pengelompokan atau klasifikasi dari aktivitas-aktivitas kegiatan, maka juga menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya biaya pada aktivitas tersebut yang nanti akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga pokok produksi dalam satu periode atas produk yang dihasilkan. Oke. Nah, dalam activity based costing yang penting ada dua hal. Yang pertama adalah cost driver dan yang kedua adalah aktivitas atau activity. Seperti tadi saya katakan bahwa salah satu faktor yang nanti bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan biaya produksi adalah aktivitas. Ya, aktivitas ini adalah merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk menghasilkan produk. Nah, cost driver adalah faktor yang menyebabkan timbulnya biaya. Jadi cost driver adalah yang menyebabkan biaya ini bisa tinggi atau bisa rendah atau bisa naik atau bisa turun. Salah satu contoh adalah ini. Ini adalah kelompok aktivitasnya. Aktivitasnya yang pertama tenaga listrik, kemudian pemeliharaan, penanganan material, dan inspeksi. Nah, ini adalah cost drivernya. Artinya adalah biaya yang terjadi dalam aktivitas ini bisa tinggi, bisa rendah, bisa naik atau turun disebabkan oleh pemicunya atau cost drivernya. Contoh misalkan tenaga listrik, biaya listrik ini akan tinggi atau rendah atau naik turun disebabkan oleh jam kerja langsung. Karena terkait dengan penggunaan listrik, sehingga ketika jumlah kegiatan tenaga kerja itu meningkat, maka biaya listriknya juga meningkat. Pemeliharaan ini terkait dengan pemeliharaan mesin produksi, sehingga ini adalah penyebab munculnya atau naik turunnya biaya pemeliharaan itu adalah jam kerja mesin. Kalau mesin ini sering digunakan, maka tentu saja biaya pemeliharaannya juga semakin tinggi. Penanganan material ini terkait dengan bagaimana menangani bahan baku yang digunakan untuk kegiatan produksi, sehingga biaya penanganan material ini nanti bisa tinggi bisa rendah terkait dengan jumlah bahan baku. Penanganan material itu misalnya biaya transport untuk mengirim bahan baku dari supplier, kemudian biaya pergudangan, biaya penyimpanan, biaya pemesanan, ya, pemeliharaan material. Kemudian inspeksi itu jumlahnya tergantung dari unit produksi. Jadi biaya inspeksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan inspeksi terhadap produk untuk memastikan bahwa produknya sudah sesuai dengan standar misalkan, kemudian untuk menghindari terjadinya kecacatan produk misalnya, terus memastikan mesin-mesin produksinya sesuai dengan layout yang sudah diatur. Maka semakin banyak jumlah yang diproduksi, biaya yang dikeluarkan untuk biaya inspeksi juga semakin besar. Itu adalah contoh dari cost driver dan kelompok aktivitas. Nah, berikutnya di dalam activity based costing di sini ada 3 fase. Pertama adalah fase desain dan pengembangan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk desain produk dan biaya pengembangan produk. Ini terkait dengan bagaimana perusahaan ini bisa mempertahankan produknya apabila produk tersebut sudah tidak laku di pasaran, misalkan melakukan inovasi-inovasi produk. Fase produksi ada 2, unit level activity cost dan bid related activity cost. Ini adalah terkait dengan kegiatan yang terjadi dalam proses produksi. Unit level activity meliputi bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja atau biaya langsung. Sedangkan bid related activity adalah berapa kali proses produksi itu akan dilakukan dalam periode. Tentu saja makin banyak bid yang dilakukan, biaya bid level activity ini juga semakin tinggi. Fase dukungan logistik ini adalah bagaimana perusahaan mengeluarkan biaya-biaya dalam rangka untuk mempertahankan pasarnya. Ada biaya iklan, biaya distribusi, dan biaya garansi. Penjelasan untuk klasifikasi aktivitas ini ada di sini semua, jadi nanti bisa dibaca secara lengkapnya. Oke, nah perbedaan dari sistem tradisional atau yang full costing dan variable costing dan activity based costing di sini bahwa
dalam metode activity based costing ada pembebanan yang terdiri dari tahapan. Yang pertama adalah ditelusuri berdasarkan cost driver, kemudian ada tarif biaya overhead pabrik yang dihitung berdasarkan aktivitas, kemudian BOP dibebankan ke setiap produk dengan cara berapa tarif yang dibebankan dikalikan dengan cost driver dari aktivitas yang dikonsumsi oleh produk yang bersangkutan. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa activity based costing akan menggunakan biaya yang terjadi dalam setiap aktivitas, sehingga nanti ketika terjadi biaya yang mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka bisa dilakukan tracing terhadap masing-masing aktivitas tersebut. Kemudian biaya yang dibebankan hanya ke produk yang membutuhkan pekerjaan desain. Jadi kalau misalkan perusahaan mengembangkan produk, maka biaya pengembangan produk hanya dibebankan kepada produk yang dilakukan inovasi, sedangkan produk yang tidak membutuhkan biaya untuk inovasi dan pengembangan produk tidak dibebankan biaya. Nah, berbeda dengan yang full costing dan variable costing, maka biaya yang terjadi akan disebar ke seluruh produk, tidak memperhatikan apakah biaya tersebut memang dikonsumsi oleh produk yang bersangkutan atau tidak. Oke, nah berikutnya adalah contoh soal. Ini adalah merupakan kasus di mana perusahaan ini memproduksi 4 jenis produk, yaitu produk A, B, C, dan D. Kemudian data terkait dengan aktivitas selama bulan Februari 2022 adalah sebagai berikut. Data ini tergantung dari pengelompokan aktivitas dan cost driver perusahaan. Jadi yang di sini adalah yang dibutuhkan nanti dalam perhitungan harga pokok produk. Produknya jenis A, B, C, dan D. Kemudian ini adalah jumlah produksinya untuk masing-masing. Kemudian jumlah putaran produksi, artinya adalah memproduksi 25 ini membutuhkan berapa kali produksi? Ya, 3 kali produksi. Produk B juga demikian, berapa kali produksi, sehingga di sini adalah putaran produksinya. Jadi ini ada jadwal produksi yang akan dilakukan. Kemudian jam kerja langsung untuk per 1 unit. Produk A 2 jam, produk B 4 jam, C 2 jam, dan D 4 jam. Artinya untuk menghasilkan 1 unit produk A membutuhkan waktu 2 jam kerja langsung atau tenaga kerjanya. Kemudian untuk jam mesin, ini adalah penggunaan mesin produksi sama. Asumsinya adalah tenaga kerja ini adalah operator mesin, sehingga jumlah jam yang dibutuhkan mesin produksi adalah sama, 2 jam, 4, dan 2 serta 4. Kemudian biaya material, di sini biaya material untuk produk A adalah Rp30.000, produk B 75, dan seterusnya. Kebutuhan material per unit adalah 8, 5, 8, 6. Artinya untuk menghasilkan 1 unit produk A membutuhkan sebanyak 8 material. Untuk produk B membutuhkan 5 material atau bahan baku, dan seterusnya. Kemudian untuk biaya tenaga kerja, di sini dijelaskan bahwa biaya tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan jam kerja. Tarifnya adalah 7 jam. Jadi nanti tinggal melihat berapa jam yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut, maka dikalikan dengan tarifnya. Kemudian biaya overhead pabrik itu terdiri dari biaya variabel jangka pendek. Biaya variabel jangka panjang itu ada 2, penjadwalan produksi dan setup mesin produksi. Nah, adalah biayanya. Sehingga jumlah biaya variabel jangka panjang adalah sekian. Biaya penanganan material, yaitu biaya penyimpanan dan pemesanan 7.650, sehingga total biaya overhead pabrik adalah 27.180. Nah, ini adalah merupakan biaya overhead pabrik yang nanti terkait dengan aktivitas pembagian biaya. Kemudian perusahaan menghendaki keuntungan 50% dari harga pokok produk, sedangkan pajaknya adalah 10%. Dari data tersebut diminta untuk menentukan harga pokok produk dengan full costing, di mana BOP per unitnya dihitung berdasarkan pemakaian jam kerja langsung. Sedangkan untuk activity based costing ini adalah aktivitasnya, dan ini adalah merupakan cost drivernya. Ya. Oke, sekarang kita akan jawab satu persatu. Ini adalah untuk perhitungan yang full costing. Kita hitung BOP-nya dulu. Tadi ini adalah jumlah produksinya, di mana BOP untuk full costing tadi didasarkan jam kerja langsung. Ini ada pemakaian jam kerja yang diambil dari data ini tadi. Ya, ini jam kerjanya.
ya, sehingga jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk produk A, B, C, dan D totalnya adalah 1650 jam. Sementara tadi total biaya overhead pabriknya adalah 27.180, sehingga tarif BOP per unitnya adalah 16 rupiah poin 47. Oke. Dari sini kemudian kita bisa menghitung biaya masing-masing. Ini adalah biaya tenaga kerja, biaya bahan baku. Biaya bahan baku 750. Tadi dikatakan bahwa jumlah produk yang dihasilkan 25, sedangkan biaya material itu adalah 30 rupiah, sehingga biaya bahan baku ini diperoleh dari sebanyak 25 unit produk A dikalikan dengan 30 rupiah, yaitu biaya per unitnya untuk material. Kemudian untuk produk B, jumlah produknya adalah sebanyak 25, biaya materialnya adalah 75 rupiah, sehingga untuk biaya material produk B adalah 1875, dan seterusnya, ya, dengan cara yang sama. Kemudian upah, tadi upah dikatakan bahwa upahnya adalah 7 rupiah per jam kerja langsung. Kita tadi sudah menghitung jam kerja langsungnya adalah 50 untuk produk A. Nah, sehingga kalau kita hitung maka 50 dikalikan 7 rupiah per jam. Kemudian untuk produk B, waktu yang dibutuhkan adalah 100 jam dengan tarif per jam tadi ada 7 rupiah, sehingga di sini adalah 7 rupiah dikalikan 700. Produk C 7 rupiah dikalikan dengan jumlah jamnya adalah 500. Begitu juga dengan produk D. Kemudian di total ini adalah biaya utama. Biaya utama adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja. Total masing-masing ini adalah masing-masing produk. Kemudian BOP tadi tarifnya adalah 16 rupiah poin 47. Dasarnya adalah jam kerja langsung. Jadi dasarnya adalah ini tadi, jam kerja langsung, tarifnya adalah ini, sehingga BOP untuk produk A itu adalah jam kerja langsungnya adalah 50, tarif per jamnya adalah 16,47. Jadi 14,47 dikalikan dengan jam kerja langsungnya. Kemudian untuk produk B, jam kerja langsungnya adalah sebesar 100 jam, tarifnya adalah 16,47, sehingga hasilnya adalah sekian. Begitu seterusnya. Sehingga HPP untuk produk A, produk B setelah dijumlahkan antara biaya utama dengan biaya overhead pabrik, totalnya adalah sekian. Sehingga kalau kita akan hitung HPP per unitnya, maka tinggal dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk masing-masing jenis produk. Sehingga di sini HPP per unitnya untuk produk A adalah 76,9, produk B 168,9, produk C adalah 76,9, dan produk D adalah 168,9. Baik, itu adalah yang metode full costing.